Halo semua, selamat datang di YouTube Sasana Digital. Nah, kali ini kita akan masuk ke segmen jawab pertanyaan dari Google. Nah, banyak tuh kan orang-orang yang punya tantangan bisnis atau masalah bisnis nanyanya tuh ke Google. Cara jualan online, cara promosi, cara digital marketing, cara Facebook Ads, cara marketplace. Nah, khusus kali ini di segmen menjawab pertanyaan Google. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang ini, yaitu cara jualan online. Dan di sini ada 3 pertanyaan paling atas yang ditanyakan oleh orang-orang oleh business owner, oleh rekan-rekan kita semua, Bapak Ibu. Mungkin juga termasuk menanyakan pertanyaan ini, yaitu pertanyaannya adalah jualan online apa yang cepat laku, lalu bagaimana cara jualan online bagi pemula, dan juga bagaimana cara jualan di toko online. Nah, ini semua kita coba rangkum dengan pengalaman-pengalaman Sasana Digital dan kita gabungkan dari beberapa sumber. Kita rangkum jadi video ini, yaitu ini, bagaimana cara jualan online agar cepat laku. Nah, kita tampilin dulu supaya lebih full screen. Ya, kita disclaimer lagi bahwa tips ini kita susun dari banyak pengalaman Sasana Digital dengan klien-klien kami, mulai dari food, minuman, mulai dari fashionnya fashion muslim, bahkan fashion bayi, industri manufaktur, dan juga beberapa industri retail. Nah, untuk Bapak Ibu yang kepo terkait Sasana Digital itu seperti apa lebih lanjut, bisa kunjungi kita di sasanadigital.com dan juga bisa follow Instagram kita di @officialsasana dan juga @marketingstudio.id. Nah, yang bawah ini. Di Instagram 2 ini kita akan bahas tips and trik terkait bisnis, teknologi, dan marketing. Jadi follow aja kedua-duanya. Oke? Nah, sekarang kita coba lanjut ke bahasan kita di segmen kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, kita coba ungkap dulu ada fakta-fakta menarik tentang permasalahan bisnis. Sasana Digital tidak hanya melayani bisnis baru atau bisnis yang udah gede atau UMKM, kita melayani semuanya. Hanya memang pendekatannya berbeda-beda. Untuk klien kami yang sudah memiliki bisnis cukup lama, di umurnya 5 tahun ke atas, dan dia sudah punya tim. Nah, saya gambarkan yang ini ya, bisnis lama. Dia udah punya gedung, udah punya kantor, walaupun belum gedung, yang omsetnya sudah 1 M per bulan, seperti itu. Nah, rata-rata mereka yang di bisnis lama ini mengalami penurunan penjualan atau jualannya tidak cepat laku seperti biasanya karena 2 hal. Yang pertama adalah pasarnya jenuh dengan produk yang ada. Yang kedua adalah kalah bersaing dengan kompetitor atau produk substituen. Produk substituen ini adalah produk pengganti yang biasanya fungsinya sama tapi harganya lebih murah. Contoh, produk substituen itu adalah AC dengan kipas. Seperti itu. Atau krim pemutih yang harganya ratusan ribu dengan krim pemutih yang harganya 99.000. Atau bahkan produk substituen itu juga bisa resto grill dengan kaki lima yang menjual grill juga dengan porsi dan harga yang lebih terjangkau. Nah, di sini bisnis-bisnis lama ini kalau pasar jenuh mungkin sedikit mungkin nggak semuanya pasar jenuh, tapi yang paling sering menjadi sorotan adalah kalah bersaing dengan kompetitor. Alasan-alasan kenapa klien Sasana konsultasi atau training timnya adalah mereka ingin menemukan cara promosi atau strategi yang baru tentang kualitas produk, tentang harga, tentang key message. Tentu kalau kualitas produk dan harga kita kembalikan lagi kepada klien, tapi yang paling penting kita sampaikan untuk bisnis-bisnis yang sudah lama adalah key message atau kalimat promosi kita tuh unique selling point-nya apakah masih relevan, perspektifnya apakah masih cocok untuk kita gunakan saat ini gitu. Contoh, apakah promosi murah dan kenyang itu adalah hal yang selalu dicari oleh konsumen saat ini? Mungkin saat ini konsumen punya perspektif lain seperti tempat yang instagramable dan juga tempat yang enak untuk nongkrong. Nah, kan pergeseran perilaku ini kita harus cek dan kita harus riset sebagai business owner dan juga tim marketing. Nah, kualitas produk dengan harga kita serahkan kepada masing-masing bisnis, tapi Sasana Digital selalu menyoroti apakah key message atau promosinya ini masih relevan dan apakah perlu ada pembaruan strategi baru. Nah, itu yang kita bahas. Nah, untuk bisnis baru, rata-rata permasalahannya adalah bisnisnya belum banyak yang tahu dan produknya atau layanannya tidak unik. Nah, bisnis baru saat ini tuh kalau kita ngobrolin tentang membuka bisnis
reseller dan dropshipper saat ini menjamur di mana-mana. Sedangkan reseller dan dropshipper ini menjual barang orang. Ataupun kalau Anda benar-benar membuat produk dari awal, biasanya produk dari orang-orang yang memang konsultasi ke sana, secara umum, yang konsultasi secara gratis, itu mereka bisnis baru dan ternyata memang dari segi produk belum memiliki unique selling point. Atau jangan produk deh, dari segi layanan. Bagaimana cara mereka melayani pelanggan ini belum unik. Sehingga bisnisnya belum banyak yang tahu, produk dan lainnya tidak unik, maka susah untuk mendapatkan penjualan. Nah, sebenarnya solusinya itu ada dua ini. Yang pertama, memperbarui strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama memperbarui strategi komunikasi pemasaran, yang kedua adalah membuat inovasi. Inovasinya ini bisa di produk, bisa juga di layanan, bisa juga di kalimat atau strategi marketing. Kita coba bahas satu-satu dulu, ya kan? Nah, saya fokus ke memperbarui strategi marketing. Nah, sekarang kita tarik nih. Setelah tahu masalahnya seperti apa, kita tarik dulu. Kenapa audiens tidak beli barang Anda atau tidak beli barang saya? Bisa jadi, kenapa orang tidak beli? Karena orang tidak tahu kalau kita jualan. Sedikit yang masih tahu. Bahkan hanya puluhan orang atau ratusan orang yang tahu. Sedangkan di dunia digital marketing, kita butuh ribuan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan orang untuk melihat. Karena perbandingannya adalah saat ini 1.000 orang yang lihat, 1-10 orang yang beli. Kebayang ya? Jadi kalau bisnis Anda belum banyak penjualan, artinya yang tahu juga belum banyak gitu. Nah, yang kedua, orang tahu tapi tidak tertarik dengan produk Anda. Nah, di sini masalahnya adalah mungkin produknya sudah bagus, katakanlah produknya sudah bagus, tapi dari kalimat marketing, cara kita menyampaikan benefitnya itu belum membuat orang untuk tertarik. Oh, produk ini sama aja dengan produk yang saya pakai. Tidak ada uniqueness-nya, tidak ada pembedanya, terus kenapa gitu. Kalaupun ternyata produknya lebih murah, oke, mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia dengan kelas daya beli rendah akan memilih, tapi bagaimana dengan orang-orang yang saat ini sudah lebih peduli terhadap kualitas. Jadi kualitas dan harga itu mereka bisa toleransi. Kalau memang ternyata harganya lebih tinggi dikit tapi kualitasnya lebih bagus, kenapa enggak? Nah, berarti kembali lagi ke bagaimana cara penyampaian kita. Mungkin orang-orang udah tertarik nih, tapi mereka belum beli. Nah, biasanya nih fokusnya adalah dari orang mulai tertarik, ternyata ada hal yang belum, mereka masih ragu untuk mencoba beli. Ini masalah lebih ke arah promo, lebih ke arah cara pembayaran, ini lebih ke arah kemudahan dalam memesan, apakah ada paket bundling seperti itu. Nah, orang udah minat, udah nanya, pengen order tapi nggak bayar-bayar. Nah, kalau ini lebih ke follow up marketing aja. Kita tanya kendalanya apa. Lalu, apakah ada yang bisa dibantu? Kita bisa sarankan beberapa kurir pengiriman, misal produk kita adalah produk barang. Nah, kita harus kenali nih, kenapa orang-orang tidak beli, kenapa audiens tidak closing di barang kita. Nah, mungkin bisa jadi bisnis Anda adalah salah satu di antara ini, atau bahkan semuanya, atau bahkan beberapa saja. Nah, ini biasanya kita sampaikan untuk menganalisis bisnis pertama kali gitu. Nah, setelah kita tahu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kita capai. Intinya, kalau kita mau meningkatkan penjualan atau jualan online kita cepat laku, fokus kita harus ke arah traffic atau pengunjungnya dahulu. Sebenarnya pengunjung kita ini udah banyak belum sih? Bulan lalu dan bulan ini meningkat atau menurun nih orang yang berkunjung ke toko kita, ke store offline kita? Udah banyak atau malah makin dikit? Karena dari data yang kita kumpulkan, kalau kita buat toko baru, contoh kayak ini ya, Juni dia launching salah satu toko yang kita research. Dari Juni dia fokus untuk menaikkan traffic. Traffic ini yang warna biru. Dan ketika dia fokus menaikkan traffic, penjualnya pun ikut meningkat. Jadi, kalau kita mau meningkatkan penjualan, fokus dulu ke traffic, berapa banyak orang yang sudah tahu. Apakah orang-orang yang kita target ini udah kita undang? Apakah mereka sudah tahu tentang produk kita? Itu dulu yang penting. Karena dengan punya audiens yang banyak, kalaupun nanti strategi marketing kita ada yang salah, kita bisa analisa tadi. Contoh kita udah bawa nih, kita udah bawa 100.000 orang deh. 100.000 orang udah tahu. Kita cek berapa yang tahu tapi tidak tertarik. Jadi dia cuma lihat tapi nggak leave comment atau nggak leave like gitu. Dia tidak melakukan respon. Berapa orang yang sudah respon tapi tidak ngechat. Jadi ini adalah orang yang
udah ngechat belum sih? Mereka udah minat belum sih sebetulnya? Udah pengen beli belum sih? Atau mereka udah ngechat tapi mereka belum bayar. Nah, kalau kita punya traffic yang banyak, kita bisa analisa. Tapi kalau kita belum punya trafficnya, bagaimana kita menganalisa? Jadi kan yang kuncinya adalah bawa dulu trafficnya, bawa dulu pengunjungnya itu sebanyak mungkin. Nah, beberapa tips dari kami yaitu solusi P3K-nya. Pertolongan pertama pada apa? K-nya adalah kekurangan penjualan. Oke, solusi P3K. Pertolongan pertama pada kekurangan penjualannya. Kita bikin analisa seperti itu ya. Segmen selanjutnya mungkin kita akan namai P3K penjualan gitu. Nah, yang pertama adalah ketika orang tidak tahu bahwa Anda jualan, maka yang harus Anda lakukan adalah gunakan minimal 2 promosi berbayar, 2 channel marketing. Influencer marketing 1 dan Instagram Ads 1. Atau mungkin influencer marketing tapi dengan beberapa influencer. Itu cara yang paling mudah. Anda nggak perlu mikir strateginya, Anda tinggal mikir siapa yang paling tepat yang bisa mewakili brand Anda. Dari followersnya, dari cara dia ngomong, lalu pilih 2 untuk melakukan promosi itu. Nah, yang kedua, dari setelah itu, bagaimana kalau orang tidak tertarik? Orang tahu tapi nggak tertarik. Maka yang perlu dicek adalah kalimat promosi atau keunikan yang kita sampaikan. Jangan-jangan keunikan yang kita sampaikan itu belum mengena masalah konsumen. Jadi keunggulan yang kita bicarakan ternyata bukan yang dicari. Nah, ini harus hati-hati banget. Maka kita harus cari keunggulan-keunggulan yang memang dimiliki, yang diminta oleh konsumen. Caranya gimana? Kita bisa tanya konsumen-konsumen yang lama, atau kita bisa tanya orang-orang yang memang mencari produk-produk itu. Harus riset memang, harus nanya. Nah, yang ketiga, orang udah tertarik tapi belum ingin beli. Nah, kalau ini solusinya adalah orang sudah mulai berkunjung, orang sudah mulai leave comment, leave like, mereka udah ngechat. Nah, berarti yang perlu kita push adalah bagaimana mereka untuk mencoba pertama kali. Kita bisa gunakan promo bundling atau kita bisa gunakan produk dengan kemasan yang paling kecil untuk mereka coba. Kita juga bisa tawarkan strategi diskon untuk pembelian pertama. Seperti itu. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya orang sudah minat beli tapi susah bayar. Kalau ini lebih ke arah bagaimana kita follow up. Biasanya kalau di Shopee dan Tokopedia sudah ada pesanan masuk, tapi dia statusnya adalah pesanan yang belum terbayar. Nah, pesanan-pesanan ini kita harus follow up. Ibu mau check out kapan, mau dikirim kapan, kita sambil nanya apa sih tujuan dia beli produk ini. Misal ada check out satu nih di Shopee. Halo Kak, saya melihat Anda check out tapi kok belum dibayar ya? Apakah ada kendala dengan pembayaran? Atau boleh tahu ingin dikirim kapan? Kalau ingin diterima hari ini jangan lupa untuk pakai GoSend ya. Atau kalau ingin diterima besok jangan lupa konfirmasi pembayaran sebelum jam 5. Jadi kita juga bantu dia, kita juga engage ke dia karena dia udah mau beli gitu. Nah, yang kedua, kalau dia beli via WhatsApp, kita bisa gunakan WhatsApp Business untuk melakukan follow up marketing. Nah, kalau WhatsApp Business tuh enaknya kita bisa bikin template-template yang tinggal klik kalau kita mau follow up. Jadi kita udah tentuin template-nya kayak tadi, nggak usah copy paste. Jadi kita udah set dalam fiturnya quick reply atau quick message. Kita tinggal klik, pilih template follow up. Nah, itu tadi solusi P3K dari Sasana Digital terkait bagaimana cara meningkatkan penjualan online dengan cepat atau bagaimana cara jualan online agar cepat laku. Nah, kalau rekan-rekan ada pertanyaan, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kunjungi website kami di www.sasanadigital.com yang ini ya. Nah, di sana ada fitur free consulting, di sana juga ada blog-blog artikel seputar digital marketing, silakan dicek. Jadi kalau kita masuk nih ke Sasana Digital ya, kita masuk ke Sasana Digital. Nah, di sini bisa langsung di sini diklik. Nah, rekan-rekan bisa masukkan gunakan konsultasi gratis atau cek dulu nih mau baca-baca tentang blog kita. Nah, di sini ada berbagai blog tentang bisnis digital, digital advertising, konten sosial media, marketplace, SEO dan website. Ada juga teknologi manufaktur mungkin bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang memang berada di industri manufaktur. Baik itu makanan, minuman, pakaian, tekstil, silakan. Dibaca-baca di sini banyak yang bisa rekan-rekan temukan. Nah, mungkin itu dari saya dan sekian untuk segmen ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe kalau Anda suka. Nyalakan lonceng notifikasinya karena kita akan update setiap minggu
Dan juga kasih masukan kalau mau dibahas video-video atau tema yang lain di kolom komentar. See you!